Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kalau saya boleh kembali lagi di tempat ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita selama 1 tahun ini banyak mengalami Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang mengalami Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tanpa terasa, mungkin juga ada yang terasa, 2025 sesaat lagi akan kita akhiri. Kita sudah ada di bulan November, bulan 11 dari 12 bulan. Coba kalau kita renungkan, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup setiap kita. Amin. Banyak kebaikan, banyak mujizat yang Tuhan sudah siapkan, sudah kerjakan dalam hidup setiap kita. Tapi mungkin juga banyak hal-hal yang sampai dengan hari ini masih menjadi pergumulan kita. Bahkan kita merasakan rasanya sudah doa kita itu seakan-akan hanya berhenti di atap rumah kita, di plafon rumah kita. Saya sudah berdoa bertahun-tahun lamanya, berbulan-bulan lamanya, berminggu-minggu lamanya, tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Atau bahkan saya sudah banyak melakukan segala sesuatu untuk supaya kehidupan saya berubah. Saya sudah belajar untuk membuat makanan, saya sudah belajar untuk menyiapkan makanan, saya sudah belajar untuk memberikan hati saya, waktu saya, tapi pasangan saya sampai dengan hari ini masih belum berubah. Banyak hal yang mungkin ketika kita renungkan kembali 2025 ini, ternyata 2025 masih menjadi tahun yang belum menjadi jawaban buat kehidupan saya. Tapi dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita mengalami tantangan, sekalipun mungkin doa kita masih belum dijawab oleh Tuhan, sekalipun mungkin segala sesuatu yang kita pergumulkan masih belum ada jawabannya, sakit kita pun masih belum sembuh, tapi dengar baik-baik, kita punya Tuhan yang setia dalam hidup setiap kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang sudah berjanji untuk selalu menyertai hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar satu tema, enduring in trials, bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan. Ada salah satu tokoh di Alkitab yang kalau kita lihat, kita ingat tokoh ini tokoh yang sungguh-sungguh amat hidup dalam pencobaan. Ingat kisahnya Yusuf? Bagaimana kemudian Yusuf dibuang di dalam sumur. Bukan cuma dibuang dalam sumur, bahkan saudaranya sendiri, keluarganya sendiri bermufakat untuk membunuh Yusuf. Enggak selesai di situ. Setelah itu apa? Ternyata malah dijual. Udah selesai belum? Belum. Setelah dijual, Yusuf difitnah. Bukan selesai, belum selesai. Ternyata Yusuf masih dilupakan. Kalau itu ditarik mundur dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, mungkin saya ilustrasikan, sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, rabies lagi anjingnya. Coba, bertubi-tubi, rasanya masalah yang ini belum selesai, sudah muncul masalah lagi. Rasanya masalah yang ini baru aja mulai selesai, sudah muncul masalah yang lebih besar lagi. Seperti itulah kehidupan Yusuf saat itu. Oke, jadi tapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, apa yang dialami Yusuf itu juga bisa jadi relate dengan kehidupan kita saat ini. Dengan kata lain, kalau kita hari-hari ini sedang mengalami tantangan demi tantangan, tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan, pencobaan demi pencobaan, ingat, ternyata kisah yang sama juga pernah terjadi di Alkitab. Kita bukan pribadi yang sendiri menghadapi itu. Dan saya mau katakan, kalau Yusuf dulu saja ditolong oleh Tuhan, kita pun yang hari-hari ini sedang mengalami tantangan, kita juga bisa ditolong oleh Tuhan. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut. Karena apa?
Pencobaan itu datang untuk melatih iman kita. Melatih iman kita. Pak Arifin tadi sampaikan bahwa perlu iman dan ketekunan. Melatih iman kita. Kebayang nggak kalau Yusuf baru ngalamin satu persoalan, mengalami satu tantangan, kemudian dia menyerah, maka akhir ceritanya Yusuf tidak seperti halnya yang dituliskan di Alkitab. Berbeda kisah. Seringkali muncul dalam sosial media kita, muncul dalam lingkungan kita, muncul dalam pergaulan kita, yang bertanya, mengapa sih Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi? Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan ada yang ngomong gini, katanya Tuhan baik, tapi kok mengizinkan pencobaan? Katanya God is good all the time, tapi kok mengizinkan pencobaan? Bahkan bagaimana kita bisa tetap kuat dan penuh pengharapan di tengahnya? Seringkali orang membandingkan ketika jawabannya tidak dijawab oleh Tuhan, maka Tuhan nggak baik, nggak adil. Seringkali kalau masalah muncul dalam hidup kita, maka Tuhan nggak baik, nggak adil. Di mana Tuhan? Nggak bisa dibandingkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ilustrasikan. Coba kita ingat, kalau seandainya waktu kita masih anak-anak, orang tua kita nggak pernah ngomong gini, oke, karena kamu sekarang sudah mulai besar, kamu mulai makan sendiri ya nak. Ingat, kita pernah mendapatkan itu dari orang tua kita? Atau yang kedua, oke, karena sekarang kamu sudah mulai besar, maka mama nggak mandiin kamu lagi ya. Kamu belajar mandi sendiri. Bahkan kamu mulai ya pakai pakaianmu sendiri. Bukan cuma itu, ketika kita bertambah dewasa lagi, orang tua kita akan ngomong gini, nah mulai sekarang kamu belajar ngelipetin baju ya, tata lemarimu ya. Oke? Kebayang nggak? Kalau itu tidak dilakukan oleh orang tua kita, umur kita mungkin saat ini 20 tahun, masih disuapin sama orang tua. Habis selesai mandi masih dipakein baju sama orang tua kita. Nggak bisa dibandingkan. Bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan itu hadir dalam kehidupan kita supaya rohani kita semakin dewasa di dalam Dia. Kita bukan anak-anak, kita rohani yang dewasa. Jadi nggak bisa dibandingkan terus ketika pencobaan datang, terus kita ngomong Tuhan nggak baik. Bukankah waktu masa kita anak-anak dulu juga kita mengatakan hal yang sama? Ma, Pa, aku pengen beli mainan itu. Mama, Papa kita ngomong enggak. Terus kita ngomong apa? Jahat, Mama, Papa. Halo. Kelihatannya lucu. Tapi itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Pa, Ma, aku mau main ya sama teman-temanku. Enggak, kata Mama. Terus dia ngomong, Mama, Papa jahat. Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam pergumulan, kemudian belum dijawab sama Tuhan, kita ngomong gini, Tuhan di mana ya? Udahlah, nggak usah Kristen lagi, nggak usah ke gereja lagi, nggak usah berdoa lagi. Yang penting hidup baik saja. Sama halnya, mirip halnya anak-anak tadi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Benih tidak akan pernah bisa tumbuh ketika benih tersebut tidak ditanam atau benih tersebut hanya di atas meja. Untuk bisa bertumbuh, maka benih harus ditaruh di tanah. Dan bukan cuma di tanah, dia harus dimasukkan ke dalam tanah, tempat yang gelap, tempat yang mungkin buat benih tersebut nggak enak waktu itu. Tapi kita lihat, saat benih tersebut masuk di dalam tanah, di tempat yang gelap itu, maka
kehidupan yang baru mulai terjadi buat benih itu. Amin. Begitu juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menempatkan kita di situasi gelap bukan karena Dia meninggalkan kita, tapi karena Dia sedang menumbuhkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Apa yang belum tumbuh dalam hidup kita hari-hari ini? Mengelola keuangan, berkomunikasi dengan pasangan kita, mengelola karakter kita, menguasai keinginan kita, peleter, menguasai mulut kita, apa yang belum tumbuh dalam hidup kita? Jangan-jangan Tuhan sedang taruh kita di tempat yang gelap itu untuk merubah itu semua. Amin. Amin. Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Waktu kita membaca ayat ini, Paulus akan mengajarkan kepada kita semua untuk bermegah dalam kesengsaraan. Satu konsep yang berbeda dengan dunia. Kok malah kita diajar untuk bermegah dalam kesengsaraan? Sesuatu yang gak logis deh kelihatannya. Orang sengsara kok malah bermegah. Tapi bermegah bukan karena penderitaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi karena kasih karunia Allah di tengah penderitaan kita. Kita harus merubah sudut pandang kita. Waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi masalah, bukan malah kita menyalahkan Tuhan. Di mana Tuhan? Kelihatannya Tuhan gak adil, Tuhan gak baik, Tuhan gak sayang sama aku. Segala sesuatu yang kulakukan percuma, sia-sia. Bukan sisi yang itu. Tapi kita rubah sudut pandang kita. Kita bisa ngomong gini, oke, aku lagi ngalami pergumulan, oke, aku lagi ngalami tantangan. Sebentar lagi aku ketemu Tuhan. Sebentar lagi aku akan melihat mujizat. Sebentar lagi pintu-pintu berkat yang baru akan dibukakan bagiku. Amin. Rubah. Bukan masalah, aduh Tuhan di mana? Aduh Tuhan di mana? Tapi dirubah. Itu yang dinamakan bermegah. Tiap kali ngalami pergumulan, bentar lagi aku ketemu Tuhan. Tiap kali ngalami persoalan, bentar lagi aku melihat Tuhan ini. Tiap kali mengalami tantangan, bentar lagi pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Itulah yang mesti dirubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena ini keren nih. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ayo baca sama-sama. Ulang sekali. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Jadi rubah sudut pandangnya. Justru ngalami tantangan, aku akan ketemu sama Tuhan. Ngalami tantangan, ada janji Tuhan. Ngalami tantangan, aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan aku. Ngalami tantangan, pasti ada jalan keluar. Bukan kata manusia, tapi kata firman Tuhan. Inilah yang mesti kita pegang dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya pegangan, ya kita nggak akan kuat. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Tantangannya boleh sama, persoalannya boleh sama, situasinya boleh sama, tapi yang membedakan kita adalah kita punya Tuhan yang sudah berjanji.
tidak akan memberikan tantangan melebihi kekuatan kita, yang sudah berjanji selalu ada buat kita, bahkan yang sudah berjanji akan memberikan jalan keluar buat kehidupan kita. Ini yang mesti kita pegang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Bertahan dalam pencobaan bukan berarti tidak ada rasa sakit atau kesulitan, melainkan tentang bagaimana kita merespon kesulitan itu dengan iman dan ketekunan. Bertahan itu bukan berarti nggak sakit, bertahan itu juga sakit, tapi kita merespon dengan iman dan ketekunan. Karena itu kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang mengalami tantangan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua siang hari ini, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Kamu punya Tuhan yang sudah berjanji setia. Kamu punya Tuhan yang sudah berjanji tidak akan melampaui kekuatanmu. Kamu punya Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan jalan keluar. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara bertahan di dalam pencobaan, kita akan belajar 3. Yang pertama, bahwa pencobaan adalah proses Allah untuk memurnikan iman kita. Yang pertama kita belajar bahwa pencobaan itu adalah prosesnya Allah untuk memurnikan iman kita. Katakan proses. Sekali lagi katakan proses. Prosesnya Tuhan untuk memurnikan iman kita. Dikatakan di sana kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi tadi sudut pandangnya mesti dibalik. Sudut pandangnya, oh ternyata Tuhan lagi mempersiapkan aku. Oh ternyata Tuhan lagi membentuk aku. Oh ternyata Tuhan lagi menguatkan aku. Sudut pandangnya dirubah. Bukan nyalahin Tuhan, tapi justru melihat dari sudut pandang yang benar. Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan di sana, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahkan dituliskan anggap suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Anggap sebagai kebahagiaan. Jadi kita mesti melihat bahwa pencobaan itu bukan suatu hukuman, melainkan proses untuk memurnikan iman kita. Seperti logam ditempa agar kuat, demikian iman kita dimurnikan lewat tekanan hidup. Saya punya teman yang usaha di Logam Mulia. Dia punya toko emas, kemudian saya pernah diajak oleh teman saya itu untuk memurnikan emas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada perhiasan-perhiasan, kalau yang sudah lama modelnya, maka perhiasan-perhiasan itu akan dilebur, kemudian dijadikan kembali ke batangan. Jadi cincin, kalung, gelang disatukan di satu wadah. Setelah di satu wadah, kemudian wadah itu akan dipanasin di sana. Setelah dipanasin karena perhiasan, maka dia akan ada unsur-unsur yang memisahkan logam mulia itu sendiri dengan unsur-unsur yang lain. Jadi, coba bayangkan kalau kita sebagai emas itu, logam mulia itu, ketika dipanaskan itu nggak enak. Ketika dipanaskan itu nggak enak. Ketika dilebur itu nggak enak. Ketika ada unsur-unsur dari kehidupan kita yang mau dipisahkan dari kita, sesuatu hidup yang lama, gaya hidup yang lama, gaya hidup dosa, gaya hidup yang nggak benar, dipisahkan dari hidup kita, itu nggak enak. Betul? Tapi ketika emas itu sudah menjadi murni, maka nilainya menjadi naik. Betul nggak? Makanya hari-hari ini logam mulia sedang naik. Betul? Wah, yang jawab betul, pasti emasnya banyak, ya kan? Amin, doa amin. Ya itu Bapak Ibu. Itulah bahwa ketika logam mulia itu sudah menjadi hal yang murni, benda yang murni, maka nilainya beda. Nilainya beda. Karena itu
itu setiap kita mesti sadar hal itu Bapak Ibu, bahwa pencobaan itu bukan hukuman, tapi proses pemurnian iman. Saya ada ilustrasi satu lagi, bagaimana ketika seorang pelari mau berlomba. Ketika pelari mau berlomba, maka dia bukan hanya mempersiapkan fisiknya saja, tapi yang terpenting adalah dia mesti mempersiapkan mentalnya. Betul nggak? Kebayang nggak, fisiknya sudah siap, tapi begitu ada di race, ada di tempat perlombaan, kemudian dia lihat tuh, wih, yang sebelah kananku reputasinya selama ini kalau lari kenceng banget. Wih, yang sebelah kiriku masih muda nih, daripada umurku jauh nih. Kalau dia nggak punya mental, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Segala sesuatu yang sudah dia latih, yang dia persiapkan dalam fisiknya, tidak akan bisa terwujudkan di pertandingan itu. Karena apa? Sudah kalah mental duluan. Betul nggak? Kalau kita lihat pertandingan seringkali, wah ini sudah kalah mental duluan. Harusnya keren mainnya, tapi karena kalah mental duluan, maka jadi nggak keren. Belum lagi kalau larinya adalah lari yang panjang, harus 42 kilo, harus 21 kilo, maraton atau half maraton. Kebayang nggak kalau dia nggak punya mental, kemudian waktu dia masuk ke kilometer 15 gitu ya, aduh, kelihatannya capek. Lebih baik pesen aja lah Grab atau Gojek dulu sampai finish. Atau hal lain, waktu dia berlari, kemudian kram kakinya, kram. Kalau dia nggak punya mental, maka dia tidak akan menyelesaikan sampai akhir. Banyak alasan bisa dibuat. Mungkin, aduh kram nggak bisa menyelesaikan sampai akhir. Aduh kakiku sudah nggak bisa dipakai lagi untuk berlari, jadi aku nyerah. Tapi penting karena itu Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita Bapak Ibu. Sebelum kita dibawa di gunung yang tinggi, Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita di lembah yang kelam. Siap? Amin. Wah, berat banget. Amin. Tapi percayalah Bapak Ibu, percaya, waktu kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka respon kita itu berbeda. Karena itu kalau hari-hari ini ada yang sedang mengalami tantangan dalam hidup kita, pesan saya jangan nyerah, tetap jalan. Sekalipun kamu masih tertatih-tatih, kamu tetap jalan. Karena tanpa kamu sadari, kita sadari sesungguhnya jaraknya sedang maju. Betul nggak? Kita sedang berprogres, maju. Suatu ketika saya dan istri saya suka berlari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian suatu ketika saya ajak istri saya ikut dalam perlombaan race hanya 5 kilo. Kemudian ketika kami berlari 5 kilo, kami lari bareng 5 kilo, ternyata di kilometer yang kedua dia ngalamin mau pingsan, itu Bapak Ibu. Karena mungkin terlalu cepat larinya, jadi detak jantungnya sedikit terlalu kencang sehingga dia mau pingsan. Nah kemudian setelah mau pingsan, maka ada kru yang di tempat lari itu sampaikan ke saya, mau dipanggilkan medis nggak Pak? Saya sampaikan, enggak. Saya ngomong ke istri saya, atur nafasmu, atur nafasmu, atur nafasmu. Karena dalam pemikiran saya, ini adalah pertandingan pertama dalam kehidupannya dia, dilari. Kalau dia nggak menyelesaikan pertandingan itu, maka dia tidak akan menyelesaikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sampaikan kepada dia, ayo atur nafasmu, jalan nggak apa-apa, ayo jalan. Kemudian dia mulai berjalan. Setelah dia mulai berjalan, saya ajak lari dia, yuk lari yuk sampai ke warna hijau itu. Aduh, sudah nggak bisa. Yuk bisa, sembari saya dorong. Kemudian singkat cerita, akhirnya kami menyelesaikan pertandingan itu. Maksud saya Bapak Ibu Saudara sekalian, penting juga buat setiap kita ada dalam satu komunitas ketika kita mengalami tantangan dalam hidup kita.
Kalau kita nggak ada dalam komunitas, kebayang nggak tadi istri saya? Kilometer kedua dia sudah pasti akan menyerah. Jadi udahlah pulang, naik Grab. Tapi karena ada dalam satu komunitas, ada partner di sana, saya ngomong, ayo bisa. Akhirnya bisa. Jadi kalau hari-hari ini ada yang belum berkomsel, pesan saya berkomsel. Amin. Berkomsel. Amin. Berkomselah. Biar surga mencatat siang hari ini. Amin Bapak Ibu. Kemudian setelah kita tahu bahwa pencobaan itu adalah proses untuk memurnikan iman kita, maka yang kita lakukan adalah yang kedua, kita mesti tetap fokus dan percaya pada janjinya Tuhan. Roma 5, 3-4 tadi, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini konsepnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menentang hal ini. Konsepnya adalah ketika kita ada dalam satu tantangan, kesengsaraan, sesuatu yang gak enak, maka firman Tuhan berkata, kamu mesti tekun di sana. Apa yang menjadi tantangan kita hari-hari ini? Mungkin kita sedang rindu cari pekerjaan. Udah ngelamar kemana-mana kok, tapi masih belum diundang. Sudah apply kemana-mana, sudah sampai 100 aja lebih, tapi masih belum ada. Maka gimana? Tekunlah kita di sana. Orang yang tekun itu bukan diem aja. Orang yang tekun itu melakukan sesuatu. Amin. Jadi latih diri kita. Kalau hari-hari ini masih belum ada jawaban tentang doamu, untuk pekerjaanmu, termasuk untuk pasangan hidupmu. Amin. Bertekunlah. Bertekunlah. Coba lihat diri kita. Latih skill kita, latih kemampuan kita. Kita pengen kerja di IT, oke. Latihlah dirimu untuk coding. Gimana membuat program-program yang simple, yang bisa dipakai di usaha-usaha yang kecil. Latihlah itu di situ. Jangan malah main Mobile Legend. Kan sama-sama IT kok. Bener lagi. Iya lagi. Enggak ada hubungannya sama IT. Kalau hari-hari ini sedang menunggu pasangan hidup, ya bertekunlah. Bertekunlah maksudnya gimana? Jangan hanya diam aja. Jangan-jangan selama ini enggak dapat pasangan hidup karena jarang mandi. Serius saya bilang. Bertekunlah, mulai perbaiki diri kita. Simple. Ya jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan di mana engkau Tuhan? Udah umur segini, aku masih belum dapat pasangan hidup. Kata Tuhan, mandi dulu. Yang nggak pernah berdandan, yang berdandanlah ke gereja. Ya dandan, itu tuh bertekun loh. Bikin alis mata itu, kenapa nggak bertekun? Saya lihat istri saya, bertekun banget dia. Bertekun, karena ketika sudah bertekun dikatakan apa? Tahan uji sampai apa? Ketemu pengharapan. Ini konsepnya Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak bisa ditentang. Jadi waktu kita mengalami tantangan, kita mesti bertekun. Jangan diem aja. Oke? Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan sedang melatih otot rohani kita agar kuat. Semakin sering diuji, semakin sering mengalami tantangan, semakin sering mengalami pergumulan, aku semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Itu tuh. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mendewasakan kita. Jangan sampai kayak ilustrasi saya tadi. Sudah gede masih dipakein baju.
sudah gede, rohaninya masih sukanya sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan yang disampaikan pertama kali juga, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Kan anak-anak. Itu kan anak-anak. Kalau kita sudah dewasa, kita bisa, Tuhan aku mengucap syukur kepadamu. Sekalipun tantanganku belum selesai, aku tetap mau percaya kepada Engkau. Pasti ada jalan keluar di dalam Engkau. Beda. Dan karena itu, kita mesti tetap fokus. Fokus artinya adalah memusatkan hati kita, pikiran dan arah hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi setiap kali kita ngalamin tantangan, jalan nih, ngalamin tantangan nih, fokus sama Tuhan. Dia yang sudah berjanji tidak akan melampaui kekuatanku. Dia yang sudah berjanji akan menyertai aku. Jalan lagi. Tantangan lagi. Dia sudah berjanji akan memberikan jalan keluar. Jalan lagi. Fokus sama Tuhan. Karena itu, fokus sama Tuhan bukan cuma hari Minggu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, mulai sekarang aku akan fokus sama Tuhan. Setiap hari Minggu saya akan ke gereja. Bukan itu. Lah persoalanmu munculnya Senin aja udah 3 kali persoalannya. Belum Selasa, Rebu, Kamis, Jumat. Cuman fokusnya sama Tuhan baru hari Minggu. Nggak bisa. Setiap hari ketika kita mengalami tantangan, fokus sama Tuhan, pegang janjinya. Supaya apa? Kita nggak berhenti. Kalau hari-hari ini ada yang mengalami tantangan dalam keuangan, mungkin dalam suami istri, dalam hubunganmu dengan mertuamu, dalam hubunganmu dengan orang tuamu, dalam hubunganmu dengan teman-temanmu, ingat, fokus sama Tuhan. Supaya apa? Keputusannya bukan mengakhiri, tapi aku tetap mau berjalan. Sekalipun aku tertatih-tatih, keluargaku masih tertatih-tatih, pekerjaanku masih tertatih-tatih, keuanganku masih tertatih-tatih, aku tetap mau fokus sama Tuhan. Beda. Maka responnya enggak, udahlah akhiri saja. Sudah sama-sama berbeda tujuannya. Loh, kemarin ketemunya sama tujuan enggak? Kok dalam perjalanan sekarang nggak sama tujuan? Kenapa? Nggak fokus sama Tuhan. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada. Tuhan itu nggak pernah berjanji bahwa persoalanmu nggak akan ada, tantanganmu nggak akan ada, nggak ada badai, nggak ada hujan, nggak ada panas. Tuhan itu nggak berjanji seperti itu. Yang janjikan adalah tadi, aku setia sama kehidupanmu. Aku akan memberikan jalan keluar ketika engkau mengalami tantangan. Itu tuh janjinya Tuhan. Bahkan karena itu kita diingatkan semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan apa? Berlomba dengan tekun dalam yang apa? Ulang sekali lagi, yang diwajibkan. Jadi kita nggak bisa ngomong gini, udahlah yang gitu-gitu biar pelayan Tuhan aja. Udahlah yang gitu-gitu biar orang-orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan saja. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ngomong, perlombaan itu diwajibkan. Setiap kita punya perlombaan hidup yang harus kita selesaikan sampai akhir. Karena apa? Wajib. Wajib itu nggak bisa ditolak. Wajib itu akan tetap, walaupun kita menolak, dia akan tetap datang. Karena apa? Itu perlombaan itu. Tapi hebatnya Tuhan kita, dia bukan cuma mewajibkan. Ayat selanjutnya, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Kristus. Caranya supaya kamu bisa menang tadi loh, ketika mengalami persoalan, mengalami tantangan, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Ingat janjinya, dia menyertai, pasti ada jalan keluar. Ingat janjinya, dia menyertai, pasti ada jalan keluar.
tidak akan melebihi kekuatanmu. Ingat, jadi nggak akan berhenti. Jangan berhenti. Sekalipun jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, rabies lagi anjingnya, tapi aku punya Tuhan. Walaupun aku tertatih-tatih jalanku, tapi aku punya Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah apapun persoalan hidup kita. Karena apa, Bapak Ibu? Seringkali kita itu tidak bisa menyelesaikan pertandingan kehidupan kita, persoalan-persoalan hidup kita, bukan karena kita nggak mampu, tapi kita nggak fokus. Ada tokoh di Alkitab, namanya adalah Petrus. Matius 14 ayat 29 sampai 31 dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ingat kisah ini? Diceritakan bahwa di saat murid-murid ada di Danau Galilea, kemudian di sana muncullah angin gitu ya, mungkin ombaknya goyang-goyang. Takutanlah mereka. Dan kalau Bapak Ibu baca, sebelum murid-murid itu berada di tengah danau, Yesus naik ke atas bukit. Yesus naik ke atas bukit. Dan saya bayangkan, saya imajinasikan, ketika Yesus ada di atas bukit, dia melihat perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya itu sudah terombang-ambing. Ini loh yang menguatkan tadi, bahwa Tuhan itu berjanji itu masih menempati. Kemudian turunlah di sana, tampaklah sosok dari jauh, murid-muridnya malah takut. Hantu ini. Tapi Petrus ngomong, enggak, itu Tuhan, itu Tuhan. Kemudian Petrus ngomong gini, Tuhan, kalau itu engkau, biarkan aku berjalan ya ke sana. Kata Yesus, datanglah. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita kan. Tuhan, ini pergumulanku. Masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah bisnis. Kasih dong tandanya. Betul nggak? Kasih dong tandanya. Benar atau enggak ini harus aku lakukan? Benar enggak ini keputusan yang harus aku ambil? Ada yang ngajak bisnis nih, ada yang ngajak kongsi nih. Tuhan kasih dong tandanya. Boleh nggak aku jalan ke sana? Kata Tuhan, ini loh tandanya. Nah, begitu masuk ke dalam tandanya, kita seringkali berjalan. Kemudian yang muncul dalam kehidupan kita, ketika tantangan itu datang, angin ribut itu datang, kita ragu kalau itu tanda dari Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Waktu kita meminta tanda itu dari Tuhan. Mungkin ketika firman Tuhan ini disampaikan, dia berbicara, itu kamu tuh. Itu tuh Tuhan sedang ngasih tanda buat kehidupan kita. Pertanyaannya, kita mau merespon gak? Kita mau bertobat gak? Kita mau berubah gak? Atau yang kedua, oh iya, ini tanda dari Tuhan. Tapi begitu kita melakukannya, muncul tantangan, kita langsung ragu. Tuhan ada gak? Tuhan masih bersamaku gak? Karena itu kita tetap harus fokus. Supaya apa? Kita bisa berjalan di atas air. Kita bisa berjalan di atas permasalahan kehidupan kita. Apapun permasalahan kehidupan kita, waktu kita bisa fokus kepada Tuhan, kita berjalan di atas air itu, berjalan di atas permasalahan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, janjinya apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita bertahan di dalam pergumulan, pencobaan? Yang ketiga ada pengharapan dan kemenangan bagi yang tidak menyerah. Ada pengharapan dan kemenangan bagi yang tidak menyerah. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi pencobaan, masalah itu bukan untuk dihindari atau lari dari masalah, tapi bertahan.
bertahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dikatakan di sana apa? Ia akan apa? Menerima mahkota kehidupan. Ingat kisahnya Yusuf tadi. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual. Nah, kalau ditarik mundur kembali, dimulai dari kisah apa sih? Kalau anak-anak muda sekarang ngatain Yusuf ini songong mungkin ya. Kebayang nggak ceritanya Yusuf? Dia anak muda, kemudian dia menerima mimpi. Ingat itu? Dia menerima mimpi. Terus dia kumpul nih sama saudara-saudaranya, sama koko ciciknya, sama abang tetehnya. Dia kumpul lah. Kak, aku ngimpi kak semalam. Apa mimpinya dia? Banyak. Kakak. Inilah semua yang ada di sinilah. Aku mimpi. Ke depan nanti kalian semua akan nyembah aku. Songong nggak kira-kira coba sama kakaknya? Kebayang nggak itu kakak tertuanya? Ayo elu, ayo maneh naon, mimpi naon. Kebayang nggak? Tapi ingat, kita lihat waktu Yusuf ngerti janjinya Tuhan, dia pegang. Persoalan demi persoalan hadir dalam kehidupannya. Tantangan demi tantangan hadir dalam kehidupannya. Pergumulan hadir dalam kehidupannya. Tapi Yusuf gak menyerah. Dan akhirnya apa coba? Ingat, yang paling keren buat saya sampai dengan hari ini, Yusuf bisa berkata seperti ini. Aku tahu, ternyata Tuhan membawa aku sampai ke tanah Mesir dulu. Nanti dibaca lagi. Supaya apa? Aku bisa menyelamatkan seluruh keluargaku. Amin. Itu tuh mahkota kehidupan. Jadi Yusuf bukan hanya untuk kepentingannya diri sendiri, bukan. Dia ngerti ternyata segala persoalan, pencobaan itu hadir dalam kehidupanku supaya satu, aku bisa melihat Tuhan. Dua, aku bisa membawa keluargaku untuk selamat. Itu tuh mahkota kehidupan. Mahkota itu dipakai di atas. Yang melihat orang banyak, yang merasakan orang banyak. Keputusan-keputusan yang diambil oleh raja yang menggunakan mahkota itu bisa berdampak bagi orang banyak. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi waktu kita bertahan dalam pencobaan kita, ada pengharapan dan kemenangan bagi dia yang tidak menyerah. Jadi ada janji Tuhan bagi pribadi yang tidak lari dari pencobaan. Ada mahkota kehidupan, kemenangan bagi pribadi yang sudah teruji dalam pencobaan. Saya mengundang pemusik pemuji bisa ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar 3 hal tentang bertahan dalam pencobaan. Yang pertama, bahwa pencobaan adalah proses Allah untuk memurnikan iman kita. Mari sama-sama katakan proses. Ingat, setiap tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita hari-hari ini, itu adalah caranya Tuhan untuk memurnikan iman kita. Jadi jalanin aja, pasti akan selesai. Musim hujan aja pasti akan berganti kan? Kita punya 2 musim kan? Musim panas, sekalipun sekarang ngomong, kalau orang dulu ngomong ber itu pasti musim hujan, gitu kan? Sekarang kan sudah nggak relate kan itu kan? Tapi pasti akan berganti. Sekalipun ngomong kemarau panjang, pasti akan berganti. Jadi ada pencobaan dalam kehidupan kita, pertahanlah, pasti akan selesai, pasti akan berganti. Fokuslah sama Tuhan. Yang kedua, karena apa? Dia yang sudah berjanji. Jadi fokus dan percaya sama Tuhan, karena dia sudah berjanji. Minta Kemudian yang ketiga, ada pengharapan dan kemenangan bagi yang tidak menyerah. Waktu kita nggak menyerah, waktu kita fokus sama Tuhan, pasti ada kemenangan. Tadi loh, musim itu pasti berganti. Percayalah, tetap bertahan, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan saya tutup khotbah saya hari ini dengan kalimat, kok tidak bisa? Waduh,
Satu kalimat terakhir, satu slide terakhir, boleh bantu? Nah, pencobaan bukan akhir, tapi awal dari kemenangan yang Tuhan sedang siapkan bagi mereka yang tetap setia. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri di hari ini. Mari naikkan pujian. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesatan. Yes Lord. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin ada yang berkata bahwa saya sudah mempergumulkan ini bertahun-tahun lama gitu. Atau ada yang berkata saya sudah mempergumulkan ini, berdoa untuk ini berbulan-bulan lamanya. Atau bahkan mungkin ada juga yang berkata ini nih persoalan baru kemarin ini lagi ku pergumulkan hari ini. Dan ketika firman ini disampaikan, firman ini berkata bahwa itu kamu, itu untuk kamu. Ayo tetap kuat, ayo tetap fokus, ayo jangan menyerah. Ada aku bersama dengan engkau, kata Tuhan. Ada aku yang tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau ada di tempat ini, bisa angkat tangan Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes Lord, yes Lord. Mau melihat Tuhan tangan-tangan yang terbuka siang hari ini. Yes Lord, yes Lord. Ya Allah, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat anak-anakmu di tempat ini. Jesus, mari yang mengangkat tangannya sama-sama katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yes, Immanuel, Immanuel, Jesus, Engkau Allah besertaku. Immanuel, yes, Immanuel, Immanuel. Ada Tuhan di depan ini. Jesus, ini pernyataan anak-anakmu Tuhan. Engkau Allah besertaku.
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat siang hari ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan itu turun dari tempat yang maha tinggi, melawat mereka semua siang hari ini, memenuhi hati mereka, memenuhi pikiran mereka dengan kebijaksanaan yang daripadamu, dengan kelemah lembutan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripadamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau menjadi kuat karena Kristus ada bersama dengan engkau. Engkau menjadi hebat karena Roh Kudus yang akan mengajar terhadap pribadimu masing-masing. Roh Kudus akan berbicara dari hati ke hati, mengajarkan kepada engkau, jangan menyerah, jangan menyerah, tetap kuat, tetap berjalan. Sebentar lagi ada jawaban kata Tuhan, sebentar lagi persoalanmu selesai kata Tuhan, sebentar lagi pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Ya Yesus, hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa kalau ada yang sedang berputus asa, seakan-akan semuanya sudah berakhir hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami patahkan, kami hancurkan keputusasaan itu, karena kami sedang berfokus kepada Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber jawaban kami, sumber damai sejahtera kami, sumber kesembuhan kami, sumber mujizat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus masih terus bekerja atas kehidupan setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang tidak mengangkat tangan sekalipun. Kalau hari-hari ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupannya, hamba berdoa ada jawaban dari Tuhan, ada penyertaan dari Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan yang akan engkau rasakan dalam kehidupan. Tetap fokus sama Tuhan dan biarlah engkau mengakhiri pertandingan persoalan kehidupanmu dengan kemenangan. Latih hidupmu bersama dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan terus mengajar dari pribadi lepas pribadi.